akan memberikan efek buruk terhadap masyarakat itu sendiri, Dewan Jurman. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh influencer ke depannya, Dewan Jurman. Kita mengetahui bagaimana influencer memiliki pengaruh yang cukup luas terhadap masyarakat atau terhadap fanbase yang telah mereka buat, Dewan Jurman. Misalnya gini, misalnya seperti ini, influencer memiliki fanbase atau influencer memiliki pengaruh, entertainer memiliki pengaruh yang sangat besar, yaitu menjadi influencer, Dewan Jurman. Mereka itu memiliki orang-orang banyak mengikuti dia, orang-orang banyak untuk mengikuti apa yang mereka inginkan, Dewan Jurman, dan apa yang mereka lakukan. Yang kami takutkan bagaimana mereka adalah orang yang besar, orang yang dilihat selalu oleh media, orang yang dilihat selalu oleh masyarakat, yang memiliki pengaruh buruk terhadap masyarakat itu sendiri, Dewan Jurman. Dan inilah yang kami takutkan. Tetapi solusi dari kami dan adanya suatu terobosan yang baru, yaitu teknologi X, Dewan Jurman. Kami menyadari bagaimana teknologi X adalah alat yang dapat membuat setiap karya dari seseorang entertainer menjadi terlihat atau terdengar tidak bagus bagi para penikmatnya, Dewan Jurman. Bagaimana alat tersebut memiliki efek yang memberikan efek jerah terhadap suatu karya atau suatu individual untuk tidak membuat suatu karya yang sangat jelek lagi, Dewan Jurman, atau suatu karya yang memiliki tindakan kejahatan moral, Dewan Jurman. Dan masuk ke dalam definisi kami sebagai pihak proposisi. Pertama, bagaimana teknologi X itu adalah teknologi yang telah dibuat oleh suatu pemerintahan yang memberikan efek jerah terhadap influencer dan entertainer yang bisa merubah dari karya-karya mereka menjadi karya yang jelek atau karya yang buruk, Dewan Jurman. Dan bagaimana entertainer adalah orang yang menghibur masyarakat, orang yang memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat, dan orang yang bisa untuk mengajak masyarakat sebagai role model, Dewan Jurman. Dan ketiga, bagaimana kejahatan moral yang kami maksud. Kejahatan moral adalah setiap peristiwa moral negatif yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja oleh individu tersebut, Dewan Jurman. Kita ambil saja contoh orang-orang yang tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia, seperti merokok, membicarakan suatu hal yang kasar, Dewan Jurman, dan juga memiliki tato sekujur tubuhnya, Dewan Jurman. Dan masuk ke dalam limitasi kami sebagai pihak proposisi. Limitasi kami sebagai pihak proposisi adalah kami hanya ingin teknologi X tersebut hanya berjalan ketika karya mereka memiliki tindakan immoral juga, Dewan Jurman. Dan di lain sisi, mereka juga memberikan efek buruk terhadap masyarakat itu sendiri, yaitu karakter mereka, bagaimana karakter mereka berjalan di suatu masyarakat itu sendiri. Beda halnya kalau misalnya kita membicarakan bagaimana orang tersebutlah yang bermasalah. Ambil saja contoh, yaitu si Nisa Sabian, Dewan Jurman, yang dimana mereka memang kita mengetahui bagaimana karakter mereka sebagai pelakor atau karakter mereka yaitu mencuri dari suami dari seseorang, tapi kita menyadari bagaimana karya-karya mereka tetap karya yang bagus, Dewan Jurman, dan karya mereka merupakan karya yang Islami, dan kita tidak ingin bahwa karya Islami tersebut dianggap jelek terhadap masyarakat yang ada di Indonesia pada saat sekarang ini, Dewan Jurman. Oleh sebab itu kami menyadari bagaimana limitasi kami harus berjalan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Lanjut ke dalam mekanisme kami dari pihak proposisi. Mekanisme kami dari pihak proposisi ya, yang pertama kami tetap akan menerapkan teknologi X tersebut ke depannya, Dewan Jurman. Dan bagaimana cara kami menerapkannya? Yaitu dengan suatu lembaga, 3 lembaga yang kami terapkan. Pertama yaitu KPI, kedua yaitu lembaga lulus sensor, dan yang ketiga yaitu Kominfo, Dewan Jurman. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka memiliki hak akses terhadap media dan hak akses terhadap selain halnya, Dewan Jurman. Dan yang kedua, bagaimana kami melihat dan riset orang-orang yang telah melakukan suatu tindakan immoral, orang-orang yang suatu memiliki tindakan immoral dan juga memiliki karya yang immoral juga, Dewan Jurman. Beda dengan status quo kita pada saat sekarang ini, Dewan Jurman, dan inilah langkah yang terbaik untuk kita pada saat sekarang ini, merubah orang-orang yang memiliki efek buruk terhadap masyarakat itu sendiri, Dewan Jurman. Dan bagaimana dengan orang yang hanya karakter diri dia saja yang melakukan immoral sedangkan karyanya tidak, Dewan Jurman. Kami percaya bahwa tindakan pidana cukup atas diri mereka sendiri karena mereka hanya melanggar dari tindakan pidana itu sendiri, Dewan Jurman. Misalnya seperti Anji yang telah melanggar dari melanggar dari pasal-pasal yang ada di narkoba itu sendiri, Dewan Jurman. Dan hanya cukup untuk pasal-pasal itu sendiri. Bagaimana kedepannya dengan karya-karya mereka yang akan kami lakukan, Dewan Jurman? Kedepannya karya-karya yang akan kami lakukan adalah kami tidak akan melakukan teknologi X ke depannya setelah mereka keluar dari penjara, atau misalnya mereka telah mendapatkan efek jerah, Dewan, karena kami memberikan kesempatan untuk mereka bisa berubah ke depannya sebagai individual yang lebih baik, Dewan Jurman. Dan yang sebelumnya karya-karya yang sebelumnya yang akan kami lakukan tindakan teknologi X tersebut, Dewan Jurman. Oleh sebab itu saya sebagai pembicara pertama dari pihak proposisi bangga dan setuju dengan mosi kita pada saat sekarang ini dengan melakukan teknologi X tersebut, Dewan Jurman. Dan tambahan, Dewan Jurman, bagaimana karakteristik dari Indonesia pada saat sekarang ini, Dewan Jurman. Karakteristik dari Indonesia pada saat sekarang ini adalah negara yang bernorma, Dewan Jurman. Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Dewan Jurman. Dan di mata dunia kita mengetahui bagaimana negara Indonesia adalah negara yang sangat
baik ke depannya. Dan kalau misalnya kita tetap melanjutkan hal tersebut dengan juga dengan pengaruh yang buruk, yang kami takutkan bagaimana efek dari identiti kita sebagai negara Indonesia, Dewan Jurman. Oleh sebab itu saya sebagai pembicara pertama dari proposisi bangga dan setuju dengan musik kita pada saat sekarang ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas speech-nya, pidatonya dari pembicara pertama. Pembicara pertama menghabiskan waktu 7 menit 33 detik. Saya persilakan untuk pembicara pertama dari tim oposisi untuk menyajikan kasusnya. Cek Kak, sebelumnya izin nanti untuk pembicara dari tim kontra, karena kami butuh bantuan timer dari tim kami, jadi tim kami izin untuk share screen ya Kak. Thank you. Silakan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas. Oke, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa mengaktifkan kamera. Saya juga menerima interupsi dengan mode unmute. Baik, pidato akan saya mulai. Dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, prinsip keadilan dalam sebuah hukuman adalah bagaimana hukuman yang diberikan sesuai dengan tindakan ataupun kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Tidak melihat bagaimana latar belakang dari kekuasaan yang ia miliki, tidak melihat dari bagaimana bentuk latar belakang dari karya yang telah dihasilkan dari karirnya. Prinsip keadilan dalam hukuman adalah bagaimana kita mampu memberikan bentuk pengarahan ataupun pengembalian masyarakat kita untuk bisa memiliki moral yang lebih baik lagi, tanpa adanya adanya bentuk prinsip-prinsip balas dendam dari sebuah bentuk tindak kejahatan itu saja. Baik, masuk ke dalam argumentasi kami dari cerita. Disajikan oleh rekan-rekanku dari tim pro bagaimana mereka mengamini bahwa saat ini Indonesia memiliki berbagai influencer yang memiliki pengaruh yang begitu besar. Kemudian kita juga sudah memiliki adanya lembaga-lembaga seperti KPI, kemudian lembaga sensor. Maka hal ini sebenarnya sudah cukup menunjukkan bagaimana sebenarnya bentuk karya yang sifatnya tidak bermoral itu sudah mengalami ataupun mendapatkan bentuk-bentuk sebuah limitasi ataupun bentuk pembatasan tersendiri dari pemerintah kita. Sehingga apa yang sudah dipublikasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat adalah apa yang sudah lulus secara sensor, dan layak dikategorikan layak oleh pemerintah. Baik. Sebelumnya perlu dipahami oleh rekan-rekanku dari tim pro bagaimana sebuah karya yang bahwa bagaimana kita harus memahami dua hal dalam musik perdebatan kali ini. Yang pertama adalah apakah hal terbaik yang bisa kita lakukan kepada seorang pelaku tindakan kriminal dalam hal ini adalah kejahatan moral, dan yang kedua apakah layak atau tidaknya sebuah pemberlakuan dari teknologi X untuk menciptakan sebuah karya dari si pelaku kejahatan moral ini menjadi buruk adalah sesuatu yang dapat berdampak. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kita akan membahas dari bagaimana dari poin pertama adalah ketika seseorang telah melakukan bentuk kejahatan moral. Izinkan saya mendefinisikan kembali bahwa bentuk kejahatan moral adalah bagaimana ini adalah bentuk pelanggaran secara moral yang dilakukan secara sengaja ataupun secara tidak sengaja yang telah melanggar standar perilaku dari masyarakat kita. Artinya, akan ada banyak faktor kenapa sebuah kejahatan moral akhirnya terlaksana, sehingga pada akhirnya seseorang itu harus diberikan bentuk hukuman. Maka hukuman yang terbaik dan paling adil adalah bagaimana hukuman tersebut adalah hukuman yang relevan terhadap perilaku yang dia lakukan. Baik, lantas apakah dengan adanya pembuatan bagaimana karya seseorang yang sebenarnya sudah bagus, kemudian dijadikan tidak bagus adalah sesuatu yang relevan terhadap perilaku kejahatan yang dilakukan? Tidak ada yang menjadi. Kemudian apakah itu menjamin bentuk keadilan? Tidak. Kenapa? Karena ketika seseorang telah memiliki ketika hal ini diberlakukan, maka ini akan akan menghilangkan bentuk objektivitas dari bagaimana masyarakat menilai adanya sebuah bentuk standar dari sifat moral itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Ketika masyarakat ini mendengarkan suatu karya dari seorang pelaku tindakan kejahatan moral, maka dia akan menyadari bahwa karya tersebut buruk akibat adanya pemerintah yang melakukan teknologi tersebut. Ini akan membuat adanya trust issue dari pemerintah, sehingga meninggalkan bagaimana masyarakat itu merasa
memiliki bentuk ketidakpercayaan, kemudian menganggap bahwa pemerintah gagal untuk memberikan kesadaran terhadap bagaimana kejahatan moral itu sendiri berlangsung, dan bagaimana pemerintah menunjukkan ketidakmampuannya dengan adanya perubahan sebuah karya yang sebenarnya sudah bagus jadi tidak bagus. Kemudian adalah bagaimana hal ini juga akan justru tidak akan berdampak lebih baik lagi kepada pihak pelaku kejahatan. Dewan juri yang terhormat, kita saat ini Indonesia sudah memiliki yang namanya lembaga pemasyarakatan. Adalah bagaimana cita-cita yang begitu mulia untuk menjadikan orang-orang yang telah melakukan bentuk tindakan kriminal tadi dijadikan sebagai menjadi masyarakat yang sebaik-baiknya, masyarakat yang sesungguhnya. Dari lapas ini sudah cukup memberikan bagaimana ia sudah direnggut bentuk kebebasannya untuk bisa menghadapi dunia sosial, kemudian sudah direnggut bagaimana bentuk bagaimana ia sudah mendapatkan label sebagai seorang pelaku tindakan kriminal. Maka pun ketika dia memiliki sebuah karya yang sebenarnya sudah buruk dalam artian dia memiliki kata-kata kasar sebagaimana yang disajikan rekan-rekan dari Timprov, ini sebenarnya sudah menunjukkan sudah akan mendapatkan bentuk sanksi sosial tersendiri. Kenapa? Karena sebuah hal yang buruk juga akan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat kita, bagaimana kata-kata kasar ini ternyata tidak layak untuk dijadikan sebagai sesuatu yang viral. Karena seperti yang diamini oleh rekan-rekanku dari Timprov, Indonesia itu adalah negara yang luar biasa. Tidak semua masyarakatnya bodoh untuk merasa bahwa sebuah karya yang mengandung kata-kata kasar adalah karya yang layak untuk dijadikan karya panutan Dewan Juri. Kemudian adalah bagaimana ketika hal ini terjadi, justru ini akan berdampak kepada masyarakat. Ketika pada awalnya seorang entertainer akhirnya memiliki sebuah bentuk karya tertentu, kemudian terdapat fans ataupun orang-orang yang memang pure menikmati karya tersebut karena karya itu adalah sesuatu yang bagus, bagaimana alunan melodinya adalah sesuatu yang enak didengarkan, atau bentuk jokes yang dilontarkan adalah sesuatu yang menarik. Maka ketika hal ini dijadikan sesuatu yang buruk, maka masyarakat yang merupakan penikmat tadi akan memiliki kehilangan interest, kemudian dia akan merasa akan rugi karena awalnya dia merupakan penikmat jenis lagu tertentu, justru harus direnggut bentuk kebebasannya untuk menikmati lagu tersebut karena lagu tersebut harus menjadi sasaran bagaimana pemerintah menunjukkan ketidakmampuannya dalam menunjukkan hukuman yang seadil-adilnya bagi seorang pelaku kejahatan moral Dewan Juri yang terhormat. Tujuan kami di sini adalah satu, bagaimana kami memunculkan adanya bentuk mereka tetap para pelaku dari tindak kejahatan moral ini tetap mendapatkan bentuk ganjaran yang sesuai, yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan tanpa harus melihat latar belakang mereka. Kemudian adalah bagaimana konsekuensi ini adalah bentuk konsekuensi yang sebenarnya sudah cukup ditampilkan dari bentuk sistem hukuman kita dengan adanya pengambilan sanksi sosial, adanya sanksi pidana, kemudian beberapa sanksi hal-hal yang perlu dibayarkan dan hal-hal lainnya. Maka ketika kita sebagai pemerintah seharusnya menunjukkan kemampuan kita dalam bisa menindaklanjuti hal tersebut dengan seadil-adilnya, sehingga memberikan gambaran langsung kepada masyarakat, menciptakan bagaimana mereka sadar bentuk kejahatan moral seperti apa yang harusnya mereka jauhi, dan memiliki kebijaksanaan seperti apa dalam menghadapi berbagai karya yang dihasilkan oleh orang lain. Maka ini akan menjadi sebuah bentuk hukuman yang seadil-adilnya bagi negara Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktu yang diberi. Atas pidatonya, pembicara pertama dari tim oposisi menghabiskan waktu 7 menit 1 detik. Saya persilakan untuk bicara kedua dari tim pemerintah untuk menyambut respon kasus dari tim oposisi. Apakah suara saya terdengar, Dewan Juri? Ya, terdengar. Oh, baik. Speech akan saya mulai dalam 3, 2, 1.
Kami sebagai tim proposisi sangat mengapresiasi bagaimana tim oposisi menyadari keadilan akan diberikan pembalasan yang setimpal berdasarkan karya dan juga kejahatan yang mereka lakukan terhadap dunia dan juga masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Perlu digarisbawahi, mekanisme kami untuk memberikan teknologi X ini dalam rangka untuk menambah keefektivitasan dan akan memberikan efek jera di kemudian hari, bagaimana seorang entrepreneur memiliki prinsip bahwa mereka memiliki tugas untuk menyampaikan dan juga memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Namun, perlu digarisbawahi, sesuai dengan bidang mereka masing-masing, belum tentu ataupun tidak berarti bahwa mereka memiliki kebebasan individu dalam menciptakan suatu karya yang immoral, Dewan Juri yang terhormat. Yang akan saya jelaskan pada argumentasi saya. Terlebih dahulu, marilah kita di-link dengan argumentasi dari tim oposisi. Pertama, mereka mengatakan bahwa keadilan berada di sisi mereka. Kami menyadari bahwa parameter keadilan tersebut dapat diciptakan ketika seorang yang memiliki profesi dan juga berdampak lebih masif kepada masyarakat, kami berikan satu hukuman yang juga relevan dengan karya-karya yang mereka ciptakan, sesuai misalnya seperti lagu, film, komedian, dan lain sebagainya. Perlu digarisbawahi bahwa mereka seorang entertainment ataupun entertainer, mereka memiliki peran dalam menciptakan satu karya yang logis dan juga sesuai dengan moral yang telah ditetapkan oleh masyarakat dan juga negara. Kami di sini menyadari bahwa di status quo kita saat sekarang ini terjadi degradasi moral yang justru disebabkan oleh entertainer yang memiliki skill-skill untuk menciptakan satu karya yang bersifat immoral tersebut. Nah, mengapa keadilan di sisi proposisi tidak dapat ditegakkan? Pertama, mereka seolah-olah menyampaikan bahwa kami sebagai tim proposisi membuat satu mekanisme yang hanya berdasarkan satu profit dan juga tidak memikirkan keadilan seseorang. Kami di sini mempertanyakan bagaimana parameter keadilan dan juga hukuman yang relevan sesuai dengan mekanisme yang akan mereka berikan di konteks perdebatan tim oposisi. Kami di sini menyadari bahwa Anda sebagai entrepreneur memiliki peran seperti menciptakan karya yang relevan dan juga pada akhir hari nanti Anda harus juga bertanggung jawab terhadap karya-karya yang Anda berikan. Seperti misalnya normalisasi yang terjadi di masyarakat kita. Perlu disadari dulu kata anjay adalah kata yang sangat kasar didengar oleh masyarakat. Namun lihat pada 2021 Dewan Juri yang terhormat, kata anjay justru menjadi tren-tren masyarakat agar terlihat keren karena mereka melihat bahwa yang Lex Al-Karin dan lain sebagainya menciptakan kata tersebut dan bersifat keren. Itulah yang kami tidak inginkan dari tim proposisi untuk terjadi di status quo lagi. Selanjutnya, tim oposisi mengatakan bahwa hal ini atau kejadian yang immoral ini akan kami kembalikan kepada masyarakat. Kami pertanyakan bagaimana eksistensi dari masyarakat untuk menanggapi hal-hal immoral tersebut. Jikalau masyarakat memiliki rasionalitas yang tinggi, maka tidak akan adanya prinsip individualisme dan juga prinsip immoral yang berkembang di satu masyarakat, Dewan Juri yang terhormat. Pada zaman dahulu, secara filosofisnya, satu moral, kaidah hidup ataupun aturan diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, mengapa dalam satu masyarakat sekarang terjadi degradasi moral? Hal tersebut karena adanya influencer ataupun pengaruh-pengaruh yang besar ataupun masif yang terjadi di sisi masyarakat yang secara tidak langsung, secara tidak langsung menyebabkan masyarakat tersebut memiliki nilai ataupun paham yang dapat menjadikan mereka sebagai pribadi yang misalnya cool ataupun keren di mata orang lain, Dewan Juri yang terhormat. Nah, kami akan membawakan bagaimana bagaimana Rebatol saat ini dalam langkah mekanisme kami. Tim oposisi mengatakan bahwa pada status quo kita telah terdapat lembaga permasyarakatan yang membahas kasus secara pidana dan juga perdata. Namun perlu disadari bahwa ini tetap ada di status quo dan juga di sisi kami. Kami di sini menambah bagaimana tanggung jawab dari satu entertainer untuk menciptakan satu pertanggungjawaban terhadap karya-karya mereka. Jikalau teknologi X ini diterapkan kepada karya mereka, maka masyarakat akan menyadari, oh ini adalah karya yang tidak bersifat moral ataupun karya yang tidak sepatutnya saya tonton ataupun dan lain sebagainya. Perlu disadari Dewan Juri yang terhormat, ketika entertainer ini kita berikan satu dataran efek atau efek jera yang akan membuat mereka berpikir bahwa manajemen mereka sebagai entertainer tidak baik, maka pada di kemudian hari mereka akan menjadi entertainer yang bersifat rasional, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, saya akan masuk kepada argumentasi saya. Mengapa dengan diterapkannya teknologi X ini akan menurunkan degradasi moral? Perlu digarisbawahi bahwa eksistensi dari entrepreneur adalah influencer yang secara tidak langsung memiliki fans yang suatu waktu dapat
dapat memiliki tendensi untuk menanamkan nilai-nilai dari karya seseorang terhadap diri mereka. Sehingga apa yang akan terjadi di kemudian hari? Terdapat normalisasi attitude moral, misalnya yang saya contohkan pada Ribato tadi. Nah, mengapa kejahatan moral terjadi pada awal waktu Dewan Jurnal Hormat? Pertama, karena adanya kepentingan-kepentingan individu seperti entertainer yang mengharapkan profit ataupun mereka melihat pasar bahwa masyarakat ingin mendengar karya saya yang seperti ini. Maka banyak hal-hal yang akan terjadi pada entertainer lain Dewan Jurnal Hormat. Dia melihat bahwa entertainer A adalah orang yang bersifat legal untuk memberikan kata-kata yang tidak senonoh pada komedi mereka, contohnya pada Joshua Suherman dan lain sebagainya, ataupun mereka memiliki karya yang bersifat merugikan orang lain dapat dilegalisasi oleh pemerintah. Ketika kita terapkan teknologi X ini kepada misalnya entertainer A, maka entertainer B, C, dan lain sebagainya juga akan memiliki data dan efek secara tidak langsung, dan mereka akan berpikir, jikalau saya membuat ataupun memikirkan pasar masyarakat yang ingin mendengar kata-kata yang tidak senonoh tersebut, maka karya saya akan di-ban oleh pemerintah ataupun akan diterapkan teknologi X, dan juga saya sebagai entertainer akan dipenjarakan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah adanya manajemen yang tidak terstruktur dari entertainer itu sendiri dan juga berkaca pada moral dan juga pandangan hidup. Manajemen yang solid akan mencerminkan bagaimana profesionalitas dari entertainer tersebut. Kita meyakini bahwa seorang politis lebih tidak terkenal dari seorang entertainer Dewan Jurnal Hormat. Sifatnya entertainer ini adalah orang yang memiliki pengaruh yang lebih besar kepada masyarakat kita, dan itu perlu digarisbawahi. Ketika mereka tidak bersikap profesional dan hanya memikirkan profit pasar, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada masyarakat kita. Terlebih, masyarakat tidak bisa membedakan bagaimana ini sebagai sebuah tren atau ini sebagai pandangan hidup mereka. Contohnya, kami mempreventif hal ini karena kita lihat pada contoh siaran TV. Ada aturan-aturan, contohnya bimbingan orang tua atau BO 13 tahun ke atas ataupun 17 tahun ke atas. Apakah di tim oposisi mereka bisa menjamin bahwa BO tersebut telah tercipta di masyarakat kita ataupun memang seorang anak dibimbing oleh orang tuanya dalam melihat siaran TV tersebut? Kami di sini meyakini ketika hal tersebut memang tidak terjadi, maka teknologi X dan juga preventif kami dengan adanya pengetatan lembaga lulus sensor menjadi hal yang sustainable di kemudian hari Dewan Jurnal Hormat. Bangga menjadi tim proposisi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pidatonya dari pembicara kedua tim pemerintah. Saya persilakan untuk bicara kedua dari tim oposisi untuk merespon kasus dari tim pemerintah. Cek apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Baik, sebelumnya kami akan melakukan share screen untuk timer dan juga saya menerima instruksi melalui unmute. Thank you. Baik, saya akan memulai perdebatan dalam hitungan 3, 2, 1. Panel dan chair, jika ketakutan dari tim pemerintah, kenapa mereka pada akhirnya menerapkan teknologi X ini adalah karena degradasi moral dan hal lainnya, jika itu adalah ketakutan mereka dari awal, maka yang dilakukan adalah bukan bagaimana kita dapat melakukan pengebenan ataupun melakukan pemblokiran terhadap karya-karya seni ini sendiri. Hal yang harus dilakukan adalah bagaimana kita dapat meningkatkan pendidikan moral yang dimulai dari sekolah, lingkungan, dan maupun pengawasan orang tua itu sendiri. Peningkatan inilah yang pada akhirnya dapat mengkontrol bagaimana masyarakat dapat teredukasi. Pun memang kalaupun pengawasan itu belum terjadi dengan ketat, sebenarnya dari bagaimana background dan juga prinsip yang disampaikan oleh tim pemerintah, di mana di Indonesia norma dan hukum adat masih kuat, maka kalaupun karya-karya ini tetap ada, karya-karya ini tetap ditinggalkan dan tidak akan digubris oleh masyarakat Dewan Jurnal Terhormat. Satu buah klarifikasi yang ingin kami berikan. Jika pada konteks dari tim pemerintah akan menerapkan teknologi X ini kepada mereka entertainment yang melakukan kejahatan moral dan juga karya yang merupakan karya yang tidak bagus, pertama, kalaupun karya mereka merupakan karya yang jelek, kalaupun mereka merupakan karya yang jelek dengan mereka memiliki kejahatan moral,
pada akhirnya sanksi sosial akan bekerja. Bagaimana masyarakat tidak akan percaya kepada mereka, masyarakat tidak akan mendengar karya-karya mereka, masyarakat juga tidak akan masyarakat akan mencoba menjauhi dan tidak akan mendengarkan mereka. Kalau jikapun sanksi sosial tidak cukup, maka pada akhirnya teknologi ini tidak perlu diterapkan, Dewan Juri yang terhormat. Based on context slide, kita tahu teknologi X ini merupakan bagaimana teknologi dapat membuat suatu karya yang bagus merupakan menjadi karya yang sebenarnya terdengar ataupun terlihat tidak bagus. Dari kata ini saja kita bisa tahu jika memang karya mereka jelek dengan kata-kata yang cukup kasar dan hal lainnya, maka teknologi ini tidak diterapkan karena pada akhirnya karya tersebut sudah karya yang jelek, Dewan Juri yang terhormat. Baik, masuk ke bagaimana argumentasi kami bangkit. Menguatkan dari pembicara pertama kami dari tim oposisi, mengapa tidak dibenarkan untuk menerapkan teknologi X ini sendiri. Kita tahu prinsip hukum adalah proses pengarahan perilaku yang salah ke arah yang benar dengan catatan kita telah mengetahui ataupun telah memiliki konsekuensi yang telah diterapkan sebelum pelanggaran itu terjadi. Contoh, ketika Anda melakukan A, maka pada akhirnya Anda akan mendapatkan A minus ataupun mendapatkan B. Seperti hukuman yang telah ada di Indonesia. Ketika Anda contoh saja melakukan penipuan dan segala macamnya, Anda akan mendapatkan sanksi penjara sekitar 5 tahun dan juga denda dan juga sanksi sosial itu sendiri. Sedangkan jika kita menerapkan teknologi X ini kepada karya seni yang dibuat oleh entertainer, hasilnya yang dilakukan apa? Hasil yang dilakukan adalah karya seni ini akan tetap jelek seumur hidup mereka dan mereka tetap benar akan di-ban, dan ini akan masuk ke argumentasi kami kedua dengan bagaimana ketika penerapan teknologi X ini diterapkan justru akan membuat industri entertain akan hancur dan efek jera di sisi mereka tidak akan tercapai, Dewan Juri yang terhormat. Namun sebelum masuk ke poin tersebut, mengapa ini tidak dibenarkan? Karena sebagai prinsip retributif dan juga equality, di mana apa yang kita lakukan akan setimpal dengan apa yang kita dapatkan akan setimpal dengan apa yang Anda lakukan. Jika dalam kondisi kali ini Anda melakukan penipuan, maka yang harus dilakukan adalah sanksi pidana juga sanksi sosial itu sendiri. Akan tidak adil jika apa yang Anda lakukan sekarang namun yang diberikan kepada Anda yang diberi ganjaran yang diberikan kepada Anda merupakan hasil dari jerih payah Anda dari dahulu ataupun latar belakang ataupun karir Anda yang sekarang, Dewan Juri yang terhormat. Masuk ke argumentasi kami yang kedua. Bagaimana dengan menerapkan teknologi X justru akan membuat industri entertain akan hancur. Poin yang pertama yaitu bagaimana di industri entertainment kita tahu ada beberapa aspek ataupun aktor yang bekerja, yaitu ada yayasan, ada musisi ataupun ada entertain itu sendiri, dan ketiga ada peran dari bagaimana penikmat seni itu sendiri yaitu masyarakat. Ketika pada akhirnya teknologi X diterapkan dalam mereka yang melakukan kejahatan moral, contoh, jika saya sebagai penikmat musik dari seorang Anji dan pada hari ini adalah Anji melakukan kejahatan moral, saya pada akhirnya akan mendengar seluruh karya Anji merupakan karya yang jelek. Karena dari awal saya adalah penikmat Anji yang sangat menyukai karya-karya Anji, yang sangat nyaman dengan karya-karya seni dari Anji itu sendiri, saya justru bakal tidak percaya lagi dengan bagaimana seni itu ada, karena pada dasarnya yang saya dengar kembali sekarang adalah karya-karya yang jelek, yang dari awal karya-karya yang saya cintai, Dewan Juri yang terhormat. Justru dengan teknologi X ini, industri ataupun industri entertainment itu bakal hancur dan bakal tergerus dan fungsi dan bagi entertain tidak bakal survive di sisi pro ataupun di sisi kontra, di sisi pro sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Masuk yang kedua adalah bagaimana aspek dari si musisi ataupun entertain ini sendiri. Kita percaya ketika pada akhirnya ada ganjaran hukuman yang diberikan mau bentuk pidana ataupun sanksi sosial, kita mengarahkan individu yang salah ini menjadi individu yang lebih baik. Ketika individu ini menjadi individu yang lebih baik. Ketika pada akhirnya individu ini sudah berubah dan menerima ganjaran yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan, ia berhak untuk kembali ke dunia entertain dan dia berhak untuk mengembangkan industri entertain itu sendiri. Justru ketika pada akhirnya teknologi X ini diterapkan kepada karya-karya mereka dengan ada pemblokiran dan juga bakal ada pengebanan, maka pada akhirnya mereka tidak akan dapat berkarya di seni dan penikmat entertain penikmat entertain tidak dapat menikmati hasil seni dia sendiri. Poin yang ketiga, bagaimana dengan teknologi X justru tidak akan membuatkan efek jera.
Kita tahu ketika pada akhirnya seseorang akan melakukan seorang entertain pada akhirnya melakukan kejahatan moral, hal yang ia terima pada akhirnya adalah pengebenan dengan teknologi X ini sendiri. Kita bisa bayangkan jika pada akhirnya ada entertain yang memang pada akhirnya ia ingin melakukan pensiun ataupun ia tidak mau muncul lagi di dunia entertain. Ia dapat memanfaatkan skenario ataupun aturan, ya udah gunakan saja teknologi X ini dan saya akan membuat kejahatan moral yang sebesar-besarnya. Toh juga yang dilakukan hanyalah kejahatan moral, yang akan dilakukan hanya pengebenan, dan saya memang tidak mau lagi untuk bergabung di industri seni itu sendiri. Itu akan berdampak pada akhirnya ke akhirnya bagaimana industri di dunia entertain lainnya bekerja dengan hormat. Maka dengan kasus yang telah kami bangun di tim oposisi, kami tetap percaya industri teknologi X tidak dapat bekerja dengan baik di sisi pemerintah, dan kami dengan bangga sanksi sosial dan sanksi pidana tetap akan efektif di sisi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pidatonya dari pembicara kedua tim oposisi. Saya persilakan untuk bicara ketiga dari tim pemerintah untuk merespon kasus dari tim oposisi. Oke, baiklah, sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas, Dewan Juri? Jelas. Oke. Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan Juri yang terhormat, gerakan berpikir dari pihak oposisi yang sangat kami muliakan. Catatlah Dewan Juri, ada 3 poin kegagalan yang tidak dapat dibuktikan oleh tim oposisi sampai pada perdebatan kita pada kali ini. Pertama, poin kegagalan mereka adalah mereka sama sekali tidak menjamin bagaimana kekuatan moral berupa pengaruh dan influence yang buruk dari entertain kepada fanbase mereka akan tidak apa-apa atau bisa dijustifikasi dan tidak akan membawa pengaruh yang signifikan kepada kondisi status quo kita saat ini. Kedua, mereka juga gagal membuktikan hukuman apa yang sebetulnya relevan agar sesuai dengan tindak kejahatan moral bagi entertain yang ingin mereka adili seadil-adilnya Dewan Juri. Dan yang ketiga, mereka juga tidak merespons bagaimana skenario terburuk yang kami khawatirkan. Bagaimana mereka membuktikan bahwa edukasi pendidikan adalah hal yang cukup untuk mengubah mindset dan persepsi masyarakat yang sangat labil di status quo saat ini, dan bagaimana fanbase fanatik tersebut akan tetap tidak membawa pengaruh yang buruk kepada masyarakat kita saat ini. Ketika mereka dapat membuktikan 3 beban pembuktian ini, maka mungkin saja mereka dapat memenangkan perdebatan ini. Namun sangat disayangkan mereka gagal membuktikannya Dewan Juri yang terhormat. Baiklah, saya akan buktikan bagaimana beban pembuktian yang telah dibuktikan oleh tim pemerintah pada perdebatan kita pada kali ini. Pertama, saya akan menyinggung bagaimana sebetulnya teknologi X akan mampu meminimalisir tindak kejahatan moral yang mereka khawatirkan. Sedari awal, Dewan Juri yang terhormat, pembicara pertama dan kedua kami sudah menjelaskan, entertainer merupakan seorang misalnya penyanyi, pemain film, komedian, influencer, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, mereka memiliki tanggung jawab moral atau moral obligasi untuk menjamin mereka menciptakan karya-karya yang berkualitas dalam masyarakat. Tanggung jawab itu harus dipertahankan dan konsisten seiring dengan proses pekerjaan mereka. Apa yang akan terjadi di status quo saat Anda membiarkan hal ini terjadi? Bagaimana pengaruh sebetulnya yang besar dari influencer ini kepada fanbase mereka yang fanatik? Kita lihat saja, fanbase fanatik saat ini menerapkan paham-paham dan ideologi untuk menyukai dan mengamini setiap perbuatan yang dilakukan oleh para idol mereka, misalnya Dewan Juri yang terhormat. Tidak jauh-jauh, kita contohkan saja misalnya BTS yang sedang tren di kondisi status quo saat ini. Tidak jarang fanbase menikmati lagu-lagu yang mereka nikmati, membeli album, mengeluarkan uang, bahkan rela mengantri BTS-nya oleh Dewan Juri yang terhormat. Kami rasa fanbase fanatik seperti ini akan justru menjadi pemicu buruk Anda ketika Anda membiarkan moral-moral yang dikikis oleh influencer ini dibiarkan begitu saja. Apa tidak terima kasih? Apa yang akan terjadi ketika misalkan Anda membiarkan hal ini yang terjadi? Anda tidak bisa mencegah bahwa orang-orang yang akan menikmati karya-karya mereka adalah individu dewasa yang mungkin tidak dapat mengkonsiderasikan apakah itu baik atau buruk. Lalu apakah siapakah yang akan menonton nantinya? Bisa saja itu adalah anak-anak yang juga tendensinya belum bisa melihat mana yang baik
baik dan juga mana yang buruk, Dewan Juri yang terhormat. Maka di sini kami menyadari teknologi X akan menjadi pengarah dan juga pembatas bagi mereka untuk membuat karya mereka ini menjadi karya yang mungkin dapat dilimitasi atas ketidakimoralan mereka, Dewan Juri yang terhormat. Kami rasa mungkin ini adalah hal yang baik untuk dapat memperbaiki status quo saat ini. Lalu bagaimana karakterisasi dari fanbase fanbase yang merupakan pengaruh dan influence yang besar terhadap mereka? Mungkin ketika mereka mengalami skandal, misalnya ketika Yonglex atau Jeffrey Nicole yang misalnya ketika mereka dihukum atas kasus narkoba, mungkin saja ada fanbase yang membenci mereka. Namun di satu sisi Anda juga harus mengkonsiderasikan bahwa ada pada akhirnya fanbase yang mensupport Jeffrey Nicole misalnya pada saat dia melakukan narkoba misalnya, ada yang bahkan mendukung dia untuk melakukan hal-hal yang immoral, Dewan Juri yang terhormat. Kami merasa kasus-kasus seperti ini akan justru lebih buruk karena pada akhirnya akan menggiring opini publik untuk dapat mengamini apa yang dilakukan oleh influencer ini sendiri. Lalu kenapa pada akhirnya kami sangat bersikukuh bahwa moral ini adalah hal yang penting untuk dipertahankan? Anda menyadari bahwa morality adalah hal yang menjadi ideologi dari setiap masyarakat yang bermoral. Kami meyakini bahwa moral adalah hal yang harus dipertahankan karena diciptakan oleh para leluhur yang kami yakini. Budaya adalah hal yang menjadi unik dan menjadi jati diri dari setiap masyarakat. Lalu yang akan terjadi adalah ketika Anda membiarkan hal-hal yang immoral terjadi dalam masyarakat, maka akan memicu terjadinya perpecahan dan konflik dalam masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan public trust kepada pemerintah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada akhirnya akan ada masyarakat yang tidak akan bisa menerima hal tersebut ada di status quo saat ini. Pada akhirnya akan terpiculah perpecahan karena pada akhirnya tidak ada peran pemerintah dalam menggiring opini publik yang sangat besar, Dewan Juri yang terhormat. Ketika mereka menyatakan bahwa trust isu akan justru lebih terjadi di sisi kami justru mempertanyakan bahwa peran pemerintah akan justru gagal ketika pemerintah tidak dapat menerapkan teknologi X ini pada akhirnya. Karena akhirnya Anda hanya akan memberikan hukuman pidana, misalnya sanksi sosial dan lain sebagainya. Itu tidak akan bisa menggiring opini publik untuk dapat mengubah mindset mereka tentang mana yang moral dan mana yang tidak immoral. Pada akhirnya Anda juga memiliki beban bagaimana membuktikan peran pemerintah akan tetap ada di sisi mereka, Dewan Juri yang terhormat. Lalu selanjutnya, mengapa pada akhirnya kami buktikan edukasi pendidikan yang mereka glorifikasi sama sekali tidak cukup untuk memperbaiki kondisi status quo saat ini. Pun, kami meyakini bahwa status quo yang Anda jalankan saat ini, edukasi pendidikan, misalnya pendidikan agama, pendidikan moral di keluarga, ada hal yang tetap berjalan, pun Anda menerapkan ataupun tidak menerapkan hal ini. Sehingga ini tidak bisa dijadikan kredibilitas untuk membuktikan parameter bahwa edukasi pendidikan adalah hal yang cukup untuk bisa mengubah mindset dari masyarakat saat ini. Kami rasa harus ada hal atau action yang lebih besar untuk mengubah mindset negatif ini untuk pada akhirnya. Apa yang akan terjadi skenario terburuk yang ada di sisi mereka? Pada akhirnya mereka akan ada tendensi atau posibilitas untuk mengambil profit atau meraup keuntungan negatif dengan memanfaatkan opini-opini masyarakat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Misalnya kami contohkan Yonglex misalnya, ketika dia mengatakan kata anjay, kontennya akan menjadi tren yang sedang berkembang di masyarakat, Dewan Juri yang terhormat. Pada akhirnya akan ada kemungkinan dia menciptakan karya-karya yang lebih buruk lagi pada akhirnya, ataupun pada akhirnya akan ada konten-konten kreator lainnya yang juga memicu terjadinya hal ini untuk meraup keuntungan yang lebih dari opini-opini masyarakat. Kami rasa ketika Anda pada akhirnya tidak menerapkan teknologi X ini, tidak akan ada unsur kebencian yang dilontarkan oleh masyarakat dan peran pemerintah dalam mengendalikan kasus-kasus seperti ini. Sehingga pada akhirnya ini menjadi penting untuk bisa Anda lakukan, Dewan Juri yang terhormat. Lalu kasus yang akan terjadi pada sisi mereka adalah ketika mereka merugikan beberapa aktor yang tidak dapat mereka selesaikan pada perdebatan ini. Justru hal ini tidak akan bisa dibenarkan karena pada akhirnya tidak akan membawa perbaikan. Karena mengapa? Pada akhirnya akan ada orang-orang yang mengamini hal-hal tersebut sehingga kami rasa ini akan justru buruk terjadi di sisi mereka. Sehingga pada akhirnya ketika kami bisa membuktikan bahwa prinsip keadilan tetap ada, kami meyakini bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi atas kebebasan berpendapat karena kami rasa ada hak derogable rights atau hak yang dapat dibatasi pun ketika dalam keadaan darurat seperti keadaan berpendapat yang mana hal ini merugikan dan menggiring opini publik untuk memperburuk kondisi status quo saat ini. Sehingga kami rasa kami sangat bangga untuk menjadi pemerintah. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim pemerintah. Saya persilakan untuk pembicara tiga dari tim oposisi untuk merespon kasus dari tim pemerintah. Baik, Dewan Juri izin untuk share screen stopwatch.
Dan sebelumnya, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baiklah, saya menerima interupsi dengan chat kolom di komentar atau dengan unmute. Baiklah, tunggu sebentar, saya izin menyusun kertas catatan. Baiklah, saya akan mulai dari 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, bagaimana kawanku dari tim pemerintah mampu membuktikan bahwasanya teknologi X tidak mempengaruhi industri entertainment sekarang ini, dan bagaimana hal tersebut akan menjadi beban kepada mereka yang melakukan penyimpangan moral yang ingin berubah. Dewan juri yang terhormat, hal tersebut tidak mampu dibuktikan oleh pembicara pertama hingga pembicara ketiga kawanku dari tim pemerintah. Dewan juri yang terhormat, ketika kawanku dari pemerintah mempertanyakan mengenai keadilan dan mereka membuktikan dan lain sebagainya, maka Dewan juri yang terhormat, prinsip keadilan tersebut didapat dari sisi kami sebagai tim oposisi, di mana kami di sini memperhatikan tidak hanya sebagai seorang penggemar, akan tapi juga memperhatikan sebagai pelaku tindak kejahatan yang ingin berubah. Dewan juri yang terhormat memasuki sanggahan kami yang pertama, bahwasanya di sini mereka menyatakan influencer banyak penggemar lalu mempengaruhi fans dan masyarakat dan lain sebagainya. Maka dari itulah ketika teknologi X ini diterapkan terhadap seorang entertainer dapat menimbulkan kekecewaan dari fans, bahkan mengganggu keberlangsungan industri entertainment itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, misal Ariel pernah tertangkap kasus moral seksual, namun dia bangkit dari band Peter Pan ke menjadi band Noah. Itu artinya bahwasanya seseorang dapat berubah dan hal tersebut akan membuat dunia entertainment menjadi lebih baik. Dewan juri yang terhormat, yang kami inginkan adalah bagaimana caranya agar walaupun seseorang melakukan kejahatan moral, mereka dapat berubah dan mereka juga dapat menginspirasi, dan yang akan kami jelaskan dengan contoh kasus kami berikutnya. Dewan juri yang terhormat, Dewan juri yang terhormat, adapun sanggahan kami kedua, bahwasanya mereka melimitasi akan adanya karya buruk dan jelek dan mencontohkan kata kasar dan sebagainya. Namun mereka juga menjelaskan adanya Kominfo, lembaga sensor, maka hal itu sudah cukup dan tidak perlu teknologi X lagi. Dewan juri yang terhormat, ketika adanya Kominfo dan lembaga sensor tersebut, maka teknologi X tidak diperlukan. Jikapun diperlukan, kawanku dari tim pemerintah gagal membuktikan apa sebenarnya permasalahan kinerja dari Kominfo atau lembaga sensor sehingga diperlukan teknologi X tersebut. Dewan juri yang terhormat, pun demikian ketika mereka mengamini dengan adanya karya jelek ataupun karya yang tidak bermutu, maka hal tersebut akan ditinggalkan masyarakat karena akan mendapatkan sanksi sosial berupa ketidakpercayaan dari masyarakat. Pun demikian ketika lagi-lagi mereka melimitasi mengenai karya jelek dan lain sebagainya, maka tidak diperlukan maka tidak diperlukan teknologi X ini. Dewan juri yang terhormat, karena mereka melimitasi dengan karya jelek, maka untuk apalagi teknologi X yang membuat karya baik menjadi karya yang lebih jelek. Dewan juri yang terhormat, kemudian mereka di sini menyatakan membuat entertainer bertanggung jawab, mereka bersekuku dengan adanya entertainer buruk atau tidak pantas, misalnya mereka mencontohkan kata anjay. Namun yang kami pertanyakan di sini adalah bagaimananya misalnya pencipta dari kata anjay itu ingin berubah, membuat karya yang lebih bagus, sedangkan dia dihantui oleh teknologi X yang diterapkan oleh tim pemerintah. Mereka tidak menjelaskan bagaimana teknologi X ini bekerja. Apakah misalnya seseorang dengan karya buruk kemudian dia dihantui oleh dengan teknologi X, apakah teknologi X ini diimplementasikan selamanya sehingga bisa menyebabkan mereka berhenti dari dunia entertainer, dan hal tersebut tidak dijelaskan dengan pasti dari kawanku dari tim pemerintah sehingga teknologi X ini sudah sepantasnya tidak diterapkan. Dewan juri yang terhormat, memasuki argumen kami yang pertama, mari kita coba bermain di skenario mereka. Mungkin Dewan juri yang terhormat, kawanku bersikuku dengan adanya teknologi X ini akan adanya kemajuan, modernisasi teknologi, kemudian globalisasi yang dijelaskan oleh pembicara pertama mereka. Kemudian mereka juga membuat mengenai moral obligation, efek jera, dan bagaimana teknologi X dan korelasi dengan kerja buruk seseorang. Dewan juri yang terhormat, yang kami tekankan di sini bukan hanya perubahan perilaku moral, perilaku yang tercipta, melainkan hal ini dapat mematikan identitas. Kami percaya setiap orang pernah melakukan kesalahan, terlepas dari kesalahan moral kecil ataupun kesalahan moral besar, dan setiap orang dapat berubah. Dewan juri yang terhormat, kami menginginkan bahwasanya seseorang dapat berubah dan dapat menginspirasi. Dewan juri yang terhormat, adapun argumen kami yang kedua mengenai skenario baik yang kami miliki, di mana yang kami inginkan di sini adalah bagaimana hukuman dan pendidikan dapat berkorelasi untuk meminimalisir dari adanya tindak kejahatan moral. Yang pertama adalah dari segi hukuman setimpal sesuai dengan kesalahan moral yang berlaku. Misalnya, jikalau seseorang melakukan kesalahan moral kecil, terkhususnya para entertainer, maka dapat diberi sanksi berdasarkan nilai dan norma. Misal mendapat pandangan buruk, namun tidak menjadi penghambat pembuktian kalau seseorang entertainer dapat berubah melalui karya-karyanya. Tidak semua teknologi X yang mengganggu ataupun mematikan bakat seseorang tersebut. Kemudian Dewan juri yang terhormat, jika seorang entertainer melakukan kesalahan moral besar dan merugikan banyak pihak, maka dihukum dengan
penjara ataupun pidana, hal ini akan lebih pantas diterapkan. Karena pada hakikatnya lebih memberikan efek jera melalui kurungan penjara atau denda yang berlaku. Bahkan mereka di dalam penjara juga dibina bagaimana untuk memperbaiki moral tersebut. Sehingga hal inilah yang akan meminimalisir tindak kejahatan moral khususnya di dunia entertainment. Dewan juri yang terhormat, kita mengerti contoh kasus bahwa dahulunya ada kejahatan moral seperti penghinaan terhadap Pancasila oleh Zaskia Gotik, kemudian dia menjadi duta Pancasila, ataupun orang yang terperangkap dari narkoba kemudian menjadi duta narkoba. Itu artinya dari adanya hukum pidana tersebut memberikan setidaknya mereka dibina, bahkan mereka bisa berkarya lagi menjadi seorang duta, bahkan berperan terhadap ataupun engage ataupun berikat dengan pemerintah untuk menginfluencerkan kembali hal-hal yang baik. Sehingga di sini kawanku tidak memahami hal demikian. Dewan juri yang terhormat, tidak hanya demikian. Mari kita berbicara mengenai beban psikologi atau mental pelaku tindak kejahatan moral ketika menerapkan teknologi X ini. Bahwasanya kami mengulangi lagi bahwasanya setiap orang dapat berubah dan kita tidak pernah tahu mengapa seorang entertainment melakukan kejahatan perilaku moral tersebut. Misalnya karena tuntutan pekerjaan yang berat dan lain sebagainya. Yang kami inginkan adalah bagaimana seorang pelaku entertainer berubah menjadi lebih baik, di mana ketika mereka melakukan proses recover atau proses untuk menuju yang lebih baik membutuhkan kekuatan baik fisik dan mental. Namun bagaimana ketika adanya teknologi X ini menjadi membuat mereka takut dan berhenti berkarya, karena teknologi X ini akan mengajak orang untuk mengingat kembali lagi masa lalu mereka dan mengajak orang dan membuat karya mereka yang bisa diimprove ataupun yang bisa bagus menjadi jelek. Itu artinya kita mematikan karya seseorang dan mengganggu dunia entertainment itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, melanjut kepada mekanisme yang kami ingin jelaskan. Dewan juri yang terhormat, kami di sini akan membuktikan mengapa pendidikan dan hukuman tersebut telah cukup dan seharusnya hal inilah akan kita perkuat, alih-alih kita hanya berfokus kepada teknologi X yang mekanismenya tidak dijelaskan lebih lanjut oleh kawanku tadi. Di mana di sini kami memberikan mekanisme yang pertama adalah persuasif melalui pendidikan moral. Kami menginginkan pendidikan dapat meminimalisir terjadinya perilaku penyimpangan moral khususnya entertainment. Di mana hal ini juga akan dikorelasikan dengan norma dan nilai yang berlaku. Misalnya entertainment tersebut mendapatkan ketidakpercayaan oleh masyarakat sehingga hal tersebut akan menjadi efek jera kecil bagi entertainment tersebut dalam skala persuasif. Akan tetapi dalam skala koersif yang lebih besarnya melalui tindakan hukuman dengan prinsip equalizer seperti pidana. Tidak hanya pendidikan melainkan hukuman sehingga hal tersebut akan menjadi pencegah daripada tindak perilaku moral. Untuk hal-hal kecil mereka dapat dididik, mereka dapat dibina, akan tetapi untuk hal-hal besar mereka didapat dikoersifkan, dipaksa melalui tindakan pidana sehingga mereka bisa menyadari apa yang telah mereka lakukan itu adalah salah dan mereka bisa berubah untuk membuat karya yang lebih baik untuk kedepannya. Sehingga pada akhirnya kami berfokus pada tim oposisi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pidatonya untuk bicara ketiga dari tim oposisi. Saya persilakan bicara penyimpul dari tim oposisi untuk menyimpulkan kasusnya. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas. Oke. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, akhirnya sampailah kita pada sesi akhir perdebatan kali ini, di mana dari kedua belah tim masih kekeh terhadap bagaimana pendiriannya dengan mosi perdebatan bahwa Dewan ini akan menerapkan teknologi X kepada setiap entertainer yang telah melakukan tindak kejahatan moral. Baik, diamini oleh kedua tim bagaimana teknologi X adalah teknologi yang mampu merubah sebuah karya yang awalnya menjadi sebuah karya bagus menjadi karya yang jelek. Artinya, bagaimana karya bagus ini adalah kategori karya yang dikategorikan karya yang sudah bagus, enak didengar, enak dilihat, dan berkualitas, dijamin kualitasnya dan sudah lolos dari bagaimana lolos dari segi lembaga-lembaga pemerintahan yang berkaitan terhadap karya-karya yang dipublikasikan dari negara kita itu sendiri. Kemudian adalah bagaimana ketika rekan-rekanku dari tim pro membangun bahwasanya dengan adanya ketika seseorang ini melakukan bentuk kejahatan moral, maka karya-karya yang sudah menjadi jerih payahnya sejak awal yang tidak relevan tadi layak untuk dijadikan sebuah karya yang jelek sebagai bentuk keadilan bagi sisi mereka. Maka dari sisi kami membangun adalah bagaimana seharusnya keadilan itu dibangun dari bagaimana kejahatan itu ia lakukan. Ini adalah bentuk konsekuensi dari perilaku yang ia lakukan tanpa melihat bagaimana latar belakang dari institusi yang ia miliki, kekuasaannya, dan seperti apa karya yang ada dalam karirnya. Kemudian
bagaimana rekanku dari tim Pro hadir dengan menyatakan bahwasanya solusi mereka adalah bagaimana kita mau adanya KPI, lembaga sensor, dan segala macamnya. Maka sebenarnya Dewan Juri yang terhormat dari sisi kami sudah lebih terlaksana karena dari bagaimana KPI dengan adanya pemberlakuan persetujuan dari sisi Pro, ini adalah bentuk penunjukan kegagalan pemerintah bagaimana kita memiliki bentuk lembaga KPI, lembaga sensor dalam menyajikan karya-karya yang dikatakan tidak layak untuk disajikan. Kemudian adalah bagaimana rekanku dari tim Pro gagal untuk menyajikan solusi seperti apa sebenarnya bentuk penghapusan. Apakah perubahan sebuah karya yang dikatakan bagus menjadi karya yang jelek. Kemudian tidak disajikan seperti apa bentuk mekanisme yang sebenarnya layak dan apakah itu akan menjadi sesuatu yang akan berdampak kepada masyarakat sehingga menyajikan kesadaran. Dari sisi kami akan menyajikan bagaimana adanya bentuk optimalisasi dari edukasi moral, kemudian adanya sistem hukuman yang sudah kita miliki dari lembaga pemasyarakatan, dan bagaimana pengawasan itu tetap akan terlaksana dari pemerintah melalui KPI, lembaga sensor, dan lain-lainnya. Kemudian dari sisi kami sebagai tim kontra, tim kontra adalah bagaimana kami menyajikan bahwasanya dalam ketidakpenggunaan dengan kita tidak menggunakan teknologi X untuk mengubah karya entertainer yang sudah bagus dan berkualitas tadi, maka adalah bagaimana kita membuat ini akan menjadi sebuah bentuk keadilan, bagaimana kita memberikan kesempatan kepada si pelaku tindak kejahatan, kemudian kita memberikan adanya kesempatan bagi para penikmat musik yang memang musik itu layak untuk dinikmati dan tidak relevan terhadap kejahatannya, kemudian menyajikan bagaimana menumbuhkan bentuk kepercayaan dan bagaimana adanya bentuk kemampuan pemerintah untuk bisa mengatur hal tersebut dan bisa menyadarkan masyarakat dengan adanya bentuk-bentuk hal yang bersifat immoral ataupun tidak sesuai dengan hukum-hukum kita, dengan kesadaran masyarakat itu sendiri, bukan karena hal-hal yang diubah oleh pemerintah secara paksa. Karena kami yakin bahwa bagaimana kejahatan moral adalah kejahatan yang dilakukan baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja dengan berbagai faktor yang akhirnya kita masih memiliki banyak sekali kesempatan untuk bisa mempercayai seseorang dapat berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Dewan Juri terhormat. Karena sejatinya hukuman tidaklah berdiri bagaimana kita membalaskan dendam kita, tapi bagaimana kita mampu memberikan hal terbaik ataupun pengarahan terbaik untuk menjadikan seorang pelaku tindakan kriminal kejahatan moral menjadi masyarakat yang sesungguhnya. Terima kasih. Terima kasih untuk bicara penyimpul dari tim oposisi. Untuk menutup debat ini, saya persilakan bicara penyimpul dari tim afirmatif untuk memberikan kesimpulannya. Apakah suara saya terdengar, Dewan Juri? Ya, terdengar jelas. Baik, speech akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Akan bernilai sia-sia ketika suatu solusi tidak dapat Anda pertahankan lagi. Saya sebagai pembicara pengulang akan menyampaikan bagaimana tim proposisi lebih sustainable dan mencapai tipping point yang sebenarnya menjadi urgensi kita dalam perdebatan kali ini. Yang pertama, kami telah mengatakan bagaimana latar belakang kejahatan moral dapat terjadi di awal waktu. Yang pertama, karena ada yang profit ataupun pasar yang diharapkan oleh para influencer ataupun para entertainer tersebut. Yang kedua adalah adanya manajemen profesionalitas yang tidak tercapai di kemudian hari. Yang kedua, kami telah menyampaikan mekanisme efektif yang sama sekali tidak menghilangkan unsur pidana ataupun perdata dari peran pemerintah itu sendiri. Dengan cara, yang pertama kami menerapkan teknologi X tersebut kepada karya-karya oleh KPI dan juga lembaga lulusan sensor sebagai preventifnya. Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, kami telah menyampaikan bagaimana karakteristik dari entertainer adalah hal yang esensial untuk kita bahas dalam perdebatan kali ini. Di mana karakteristik dari entertainer tersebut adalah memberikan pengaruh besar kepada masyarakat sebagai fans mereka. Terlebih lagi ada masyarakat yang bersifat fanatik terhadap satu karya mereka ataupun orangnya sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Secara tidak langsung, ketika kita melegalisasi bahwa satu entertainer bisa menciptakan satu karya
dengan kebebasan kejahatan moral tersebut, maka secara tidak langsung kita juga melegalkan terhadap entertainer lain untuk menciptakan karya yang bernuansa sama. Yang kedua, kami telah menyampaikan mengapa menurunkan degradasi moral di sisi kami. Prinsip keadilan yang esensial ataupun bersifat real adalah ketika kamu sebagai entertainer menciptakan suatu karya dan kamu dapat bertanggung jawab atas karya kamu terhadap satu nilai ataupun moral yang kamu berikan. Nah, di sini mengapa tim oposisi tidak lebih baik di sisi kami dan ada beberapa argumentasi yang tidak sama sekali dijawab sama batas. Yang pertama, tidak sama sekali menjawab mengapa dengan mementingkan penghargaan atau mementingkan parameter keadilan dapat mereka nomor satukan dengan mengabaikan yang namanya moral yang telah kita ciptakan sedari dulu Dewan Juri yang Terhormat. Jikalau memang mereka mementingkan penghargaan karya dibandingkan moral atas hidup manusia sebagai nilai kehidupan, namun, kami sebagai pemerintah memberikan penghargaan kepada orang yang tepat. Justru ketika penghargaan tersebut atau kita menghargai karya-karya orang yang memang tidak bersifat immoral tersebut, maka kami sebagai pemerintah sudah bersikap real dan sudah berperilaku bijak terhadap entertainer yang juga berkontribusi kepada nilai-nilai ataupun paham hidup oleh masyarakat Dewan Juri yang Terhormat. Yang kedua, kami telah kami mempertanyakan dan juga tidak dijawab oleh tim oposisi, mengapa degradasi moral justru terjadi di poin mereka. Mereka mengatakan bahwa mekanisme yang efektif adalah sanksi sosial, edukasi, dan lain sebagainya. Perlu digarisbawahi, ini adalah mekanisme yang sama sekali stuck pada status quo kita dan tidak mengubah prinsip apapun yang menjadi tipping point perdebatan kita pada hari ini. Jikalau memang mereka mengatakan bahwa moral-moral dapat diturunkan di sisi mereka, namun ketika edukasi yang ditujukan kepada masyarakat, namun sejatinya masalah terjadi karena karya ataupun oleh satu entertainer, maka faktor dan penyebab dari satu masalah tidak dapat diselesaikan dan juga tidak disinggung sama sekali Dewan Juri sama. Pun pada pembicara ketiga mereka mengatakan bahwa ada prinsip psikologi ataupun beban psikologi terhadap entertainer, kami mempertanyakan dan juga telah mengelaborasi bagaimana prinsip psikologi sejatinya tidak akan ada ketika satu entertainer bersikap rasional dan juga mereka paham bahwa jika satu karya mereka update kepada masyarakat, maka pemerintah memiliki peran dan juga andil untuk memban ataupun melarang setiap karya yang memiliki immoral ataupun nilai yang tidak senonoh Dewan Juri yang Terhormat. Yang selanjutnya kami akan menyampaikan, setidaknya di poin kami telah menyampaikan dataran efek ataupun efek jera yang akan terjadi ketika entertainer tersebut kita berikan kebebasan secara masif untuk menciptakan satu karya yang immoral ataupun moral dalam hal-hal yang bersangkutan dengan entertainer tersebut Dewan Juri yang Terhormat. Di sisi kami, maka akan terdapat dataran efek tersebut dan kami juga tidak stuck pada status quo dengan menetapkan bahwa regulasi yang tepat adalah menambah namanya keterikatan antara peran pemerintah dengan karya yang akan berpengaruh kepada masyarakat. Bangga kasus dari tim proposisi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pidatonya dan proses debatnya. Berarti untuk semuanya kembali ke itu ya, ke ruang meeting utama dulu berarti ya.